Pagi itu, seorang pria 60 tahun tertegun. Setelah bertahun-tahun tubuh lemas dan semangat hilang, tiba-tiba ia merasa muda kembali hanya karena satu bahan kecil di dalam kopinya. Apa bahan sederhana itu? Dan kenapa bisa mengubah tubuh pria seusia kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Dari kota besar sampai pelosok desa, saya percaya bahwa setiap usia memiliki keindahannya sendiri. Asalkan kita tahu cara merawat tubuh dengan bijak. Di kanal ini, saya tidak hanya berbagi ilmu medis, tapi juga kisah nyata dan kebiasaan kecil yang bisa membantu menjaga kesehatan lansia secara alami. Hari ini saya ingin mengajak Bapak mendengarkan satu cerita yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, kisah seorang pria yang menemukan kembali kekuatannya. Bukan dari obat mahal, tapi dari hal sederhana di dapur rumahnya sendiri. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang pasien bernama Pak Joko, 62 tahun, seorang tukang kayu dari Sleman, Yogyakarta. Beliau datang ke klinik dengan langkah pelan, senyum sopan tapi matanya terlihat letih. Saya masih ingat kalimat pertamanya. "Dok, saya merasa tubuh saya cepat sekali habis tenaganya. Dulu bisa bekerja seharian di bengkel, sekarang baru 2 jam sudah lelah." Bukan hanya itu, ia mulai menghindari kebersamaan dengan istrinya. Sering beralasan capek, ngantuk, atau tidak enak badan. Tapi dari nada suaranya, saya tahu bukan tubuhnya yang paling lelah, melainkan hatinya. Di rumah, istrinya khawatir, tapi tidak tahu harus bicara bagaimana. Bahkan cucunya sempat bertanya dengan wajah polos, "Kakek kok cepat capek sekarang?" Dan pertanyaan kecil itu menancap dalam hati Pak Joko. Beliau tidak sakit jantung, tidak diabetes, tidak kolesterol tinggi. Semua hasil laboratorium baik, tapi semangatnya seperti padam. Ia berkata, "Saya sehat, tapi rasanya tidak seperti dulu, Dok." Saya tahu perasaan itu. Banyak pria seusia Pak Joko mengalami hal serupa. Bukan hanya kehilangan tenaga, tapi juga kehilangan rasa percaya diri sebagai laki-laki. Rasa malu, kecewa, dan takut dianggap lemah sering membuat mereka diam menahan semuanya sendiri. Masalah seperti ini sering tidak dibicarakan di rumah, tetapi dampaknya terasa di setiap sisi kehidupan di tempat kerja, saat tidur malam, bahkan dalam hubungan suami istri. Saya ingin bertanya kepada Bapak yang sedang menonton, pernahkah Bapak merasa seperti Pak Joko? Tubuh masih bisa berfungsi, tetapi tenaga dan semangat seolah hilang entah kemana. Dari kisah Pak Joko ini, saya ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pria seusia kita, dan mengapa masalah seperti ini sering muncul tanpa kita sadari. Bapak Ibu yang saya hormati, tubuh pria di atas usia 50 sebenarnya tidak tiba-tiba melemah. Semuanya berawal dari perubahan kecil yang terjadi perlahan di dalam tubuh. Bayangkan pipa air di rumah sudah puluhan tahun digunakan. Awalnya air mengalir lancar, tetapi lama-kelamaan dinding pipa mulai menebal dan berkarat. Alirannya menjadi pelan, tekanannya berkurang. Begitu pula dengan pembuluh darah kita. Di usia muda, pembuluh darah lentur, mudah mengembang ketika darah mengalir. Namun seiring bertambahnya usia, elastisitasnya menurun. Aliran darah ke organ vital pun tidak sekuat dulu. Hormon testosteron yang dulu tinggi kini menurun perlahan. Saraf menjadi kurang peka, dan peradangan ringan di tubuh membuat otot cepat lelah. Semua terjadi diam-diam, tanpa gejala besar, hingga suatu hari Bapak menyadari tubuh tidak lagi merespons seperti dulu. Masalahnya bukan sekadar pada fisik, tapi juga pada semangat. Ketika aliran darah berkurang, oksigen dan nutrisi ke otak pun berkurang, menyebabkan mudah letih, sulit fokus, bahkan suasana hati menurun. Tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal minta tolong, tapi sering kita abaikan. Sekarang bayangkan, jika hanya dengan mengubah satu kebiasaan pagi yang sederhana, aliran darah bisa kembali lancar, hormon menjadi lebih seimbang, dan tenaga pun terasa pulih. Apakah Bapak mau mencobanya? Namun sebelum saya jelaskan caranya, ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak pria saat menikmati kopi pagi, dan tanpa disadari justru membuat tubuh semakin lemah. Bapak pasti tahu, hampir setiap pagi di Indonesia dimulai dengan secangkir kopi. Tapi sayangnya, banyak pria seusia kita yang melemah bukan karena kurang kopi, melainkan karena salah cara menikmatinya. Saya sering menjumpai pasien datang ke klinik sambil berkata, "Dok, setiap pagi saya minum kopi supaya kuat." Padahal kopi yang mereka minum penuh gula,
susu kental manis, dan krimer. Rasanya memang enak, tetapi efeknya seperti menyiram api dengan bensin, memberi tenaga sesaat, lalu membuat tubuh semakin cepat lelah. Gula berlebih membuat kadar energi naik sebentar lalu turun drastis, menyebabkan tubuh cepat lemas. Susu kental manis dan krimer mengandung lemak trans yang diam-diam mempersempit pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah yang seharusnya lancar justru terhambat, dan tubuh makin sulit merespons rangsangan alami. Saya ingin tahu, Bapak sendiri biasanya minum kopi seperti apa? Hitam, manis, atau pakai susu? Tulis di komentar ya. Sebut juga usia dan kota asal, supaya saya bisa memberikan saran yang sesuai. Sekarang bayangkan, jika cara minum kopi itu diperbaiki, dan ditambahkan satu bahan sederhana dari dapur rumah, hasilnya bisa sangat berbeda. Tubuh menjadi lebih hangat, aliran darah kembali lancar, dan tenaga perlahan bangkit seperti dulu. Sekarang mungkin Bapak bertanya, bahan apa yang bisa mengubah kopi biasa menjadi minuman pemulih tenaga alami? Bahan sederhana yang saya maksud adalah jahe merah, rempah yang hampir selalu ada di dapur rumah Indonesia. Banyak orang mengenalnya hanya sebagai penghangat tubuh saat cuaca dingin, tetapi sedikit yang tahu bahwa ketika dikombinasikan dengan kopi hitam tanpa gula, efeknya bisa luar biasa, terutama bagi pria usia 50 tahun ke atas. Jahe merah mengandung senyawa aktif yang membantu membersihkan pembuluh darah dari lemak dan plak halus, sementara kafein dalam kopi bertugas membuka jalur aliran darah. Ketika keduanya dikombinasikan, tubuh seakan diberi dua dorongan alami, yang satu membuka jalan, yang satu melancarkan pergerakan darah di seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Saya masih ingat ketika Pak Joko, yang tadi kita ceritakan, mulai mencoba minuman ini. Hari-hari pertama belum terasa banyak perubahan, tapi setelah 2 minggu, wajahnya tampak lebih segar, langkahnya ringan, dan ia berkata sambil tersenyum, "Dok, pagi-pagi sekarang badan saya seperti dulu lagi." Istrinya bahkan ikut senang, karena melihat suaminya kembali bersemangat menjalani hari. Namun perlu diingat, efek jahe merah tidak muncul dalam semalam. Ia bekerja perlahan, memperbaiki tubuh dari dalam. Semakin rutin dikonsumsi, semakin stabil hasilnya. Sekarang, mari kita lihat satu persatu manfaat luar biasa dari kombinasi kopi dan jahe merah ini, mulai dari yang paling sederhana hingga yang benar-benar bisa mengubah hidup. Saya pernah bertemu seorang pasien di Malang bernama Pak Darto, 59 tahun. Ia bercerita bahwa setiap pagi tangannya sering terasa dingin, kakinya mudah kesemutan, dan tubuhnya terasa kaku saat bangun tidur. Setelah 2 minggu rutin minum kopi jahe merah setiap pagi, beliau datang dengan wajah tersenyum. Dengan nada pelan ia berkata, "Dok, tangan saya sekarang hangat, tubuh rasanya ringan, tidak mudah pegal lagi." Perubahan itu tampak sederhana, tapi sebenarnya sangat penting. Saat tubuh terasa hangat, itu tanda bahwa aliran darah kecil di bawah kulit mulai lancar kembali. Jahe merah membantu pembuluh darah melebar perlahan, membuat oksigen dan nutrisi sampai ke seluruh jaringan. Efeknya tidak hanya di tangan dan kaki, tapi juga ke otot, jantung, dan organ vital pria. Bapak mungkin sering merasa cepat kedinginan meskipun cuaca tidak terlalu dingin. Itu pertanda sirkulasi tubuh mulai melambat. Dengan jahe merah, darah yang dulu mengantuk kembali bergerak, membawa energi baru ke seluruh tubuh. Dan menariknya, banyak pasien saya mengatakan tubuh mereka terasa lebih hidup setiap pagi setelah rutin minum kopi jahe merah. Tubuh yang hangat membuat langkah lebih ringan dan pikiran lebih segar. Tubuh yang hangat memang penting, tapi bagaimana dengan semangat dan gairah pria yang sering menurun seiring bertambahnya usia? Beberapa minggu lalu saya menerima pesan dari seorang pasien lama, Pak Sulaiman, 63 tahun, pensiunan pegawai dari Banjarmasin. Ia menulis, "Dok, entah kenapa sejak saya minum kopi jahe merah setiap pagi, saya merasa semangat lagi. Tidak hanya soal tenaga, tapi juga perasaan. Saya ingin berkebun, bermain dengan cucu, bahkan istri bilang wajah saya lebih cerah." Saya tersenyum membaca pesannya, karena itulah tanda bahwa hormon tubuhnya mulai kembali seimbang. Di usia muda, tubuh memproduksi hormon testosteron dengan mudah. Hormon inilah yang membuat pria merasa kuat, fokus, dan bergairah. Tapi seiring bertambahnya usia, produksinya menurun perlahan tanpa terasa. Akibatnya, semangat pun ikut meredup. Jahe merah bekerja membantu tubuh mendengar kembali sinyal dari otak untuk menstimulasi hormon ini secara alami. Yang menarik, ketika hormon seimbang, efeknya bukan hanya di ranjang, tapi juga di suasana hati. Pria yang tadinya cepat lelah atau mudah marah mulai lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bahagia. Bahkan beberapa pasien saya mengatakan,
Mereka tidur lebih nyenyak dan bangun pagi dengan rasa segar yang sudah lama hilang. Saya sering berkata kepada pasien saya, tubuh kita sebenarnya tidak pernah benar-benar tua. Yang menua hanyalah cara kita menjaganya. Dengan kebiasaan kecil seperti secangkir kopi jahe merah setiap pagi, tubuh diberi kesempatan untuk memulihkan keseimbangannya perlahan tapi pasti. Setelah hormon mulai seimbang, pertanyaannya adalah, apakah sensitivitas tubuh dan rasa hidup itu juga bisa kembali? Suatu hari, seorang pasien saya dari Medan, Pak Henry, 58 tahun, datang dengan wajah heran namun bahagia. Ia berkata, "Dok, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi, setiap sentuhan sekarang terasa lebih hidup. Dulu seperti mati rasa, sekarang tubuh saya lebih peka, bahkan perasaan pun ikut berubah." Saya hanya tersenyum mendengarnya, karena itu tanda bahwa saraf-saraf halus di tubuhnya mulai aktif kembali. Selama bertahun-tahun, aliran darah yang kurang lancar membuat saraf di tubuh kita tertidur. Ketika oksigen dan nutrisi tidak cukup sampai ke ujung saraf, sinyal yang seharusnya terasa kuat menjadi lemah. Jahe merah membantu memperbaiki keadaan ini dengan meningkatkan sirkulasi mikro di seluruh tubuh. Ia seperti membangunkan jaringan-jaringan kecil yang lama tidak mendapat perhatian. Ketika saraf aktif kembali, tubuh bukan hanya terasa lebih hangat, tapi juga lebih hidup. Banyak pasien saya mengatakan bahwa setelah beberapa minggu rutin minum kopi jahe merah, mereka tidak hanya lebih bertenaga, tapi juga lebih peka terhadap sentuhan dan emosi pasangan. Perubahan kecil ini sering membawa dampak besar dalam hubungan rumah tangga lebih hangat, lebih dekat, dan lebih bahagia. Saya selalu berkata kepada para pria seusia kita, jangan biarkan tubuh kehilangan kepekaannya, karena kepekaan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal rasa dan kasih sayang. Namun ketika tubuh mulai kembali peka dan aliran darah membaik, ada satu masalah lain yang sering dikeluhkan para pria seusia Pak Henry, yaitu sering buang air kecil di malam hari. Bapak pasti pernah mengalaminya. Malam baru saja tenang, tetapi harus bangun berkali-kali untuk ke kamar mandi. Kadang air kencingnya hanya sedikit, tapi rasa tidak tuntas membuat tidur jadi terganggu. Masalah seperti ini sangat umum terjadi pada pria usia di atas 50 tahun, dan sebagian besar disebabkan oleh pembengkakan ringan pada prostat yang menekan saluran kemih. Saya teringat seorang pasien di Makassar, Pak Rahman, 61 tahun, ia berkata, "Dok, dulu saya bisa bangun sampai 5 kali tiap malam. Sekarang cuma sekali, kadang malah tidak sama sekali. Tidur saya jauh lebih nyenyak." Padahal yang ia lakukan hanyalah mengganti kopi paginya dengan campuran kopi hitam dan jahe merah, diminum teratur setiap hari. Rahasia di balik perubahan itu ada pada sifat alami jahe merah yang mampu menenangkan peradangan ringan di sekitar saluran kemih dan prostat. Saat peradangan berkurang, aliran urin menjadi lebih lancar, rasa tidak tuntas pun menghilang. Efeknya meluas ke seluruh tubuh karena tidur yang berkualitas membuat hormon bekerja lebih seimbang, tekanan darah lebih stabil, dan energi pagi meningkat. Banyak pria tidak menyadari bahwa tidur malam yang terganggu bisa menurunkan semangat dan kekuatan secara perlahan. Ketika tidur kembali nyenyak, tubuh punya waktu untuk memperbaiki diri. Karena itu, saya selalu katakan, jangan anggap remeh masalah sering kencing malam. Ia bukan sekadar gangguan kecil, tapi sinyal tubuh sedang meminta perhatian. Dan setelah tidur kembali nyenyak, tubuh terasa hangat, hormon stabil, saraf hidup kembali. Ada satu hal yang paling berharga dari semua itu, rasa percaya diri sebagai pria sejati yang perlahan kembali. Beberapa minggu setelah rutin minum kopi jahe merah, Pak Joko datang lagi ke klinik saya. Wajahnya tampak cerah, langkahnya ringan, dan kali ini istrinya ikut menemani. Ia tersenyum sambil berkata, "Dok, suami saya sekarang beda, lebih rajin, lebih semangat, dan yang paling penting, lebih hangat." Pak Joko tersipu malu, tapi saya tahu, itu bukan hanya perubahan fisik. Itu adalah tanda bahwa kepercayaan dirinya telah kembali. Selama bertahun-tahun banyak pria seperti Pak Joko merasa kehilangan makna sebagai laki-laki. Bukan karena penyakit, tapi karena rasa takut dan malu untuk mengakui kelemahan tubuh. Padahal tubuh kita hanyalah mesin yang butuh dirawat. Ketika sirkulasi darah lancar, hormon seimbang, saraf aktif dan tidur nyenyak, tubuh pun menemukan kembali keseimbangan alaminya dan disitulah vitalitas sejati muncul. Saya selalu mengatakan pada pasien saya, vitalitas bukan soal usia atau kemampuan fisik,
tapi tentang keberanian untuk merawat diri. Banyak pria di usia 60 yang justru lebih bugar daripada mereka yang berusia 40, karena mereka belajar menghargai tubuhnya. Pak Joko kini menikmati pagi dengan rasa syukur. Ia kembali membantu istrinya di dapur, bermain dengan cucu, dan merasa bangga karena masih bisa memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya. Itulah inti dari semua manfaat kopi jahe merah. Bukan hanya membuat tubuh lebih kuat, tetapi juga mengembalikan rasa percaya diri dan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena ketika seorang pria merasa hidup kembali, keluarga di sekitarnya pun ikut merasakan kebahagiaan itu. Dengan semua manfaat luar biasa ini, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana cara membuatnya dengan benar agar hasilnya maksimal dan tetap aman untuk kesehatan lansia. Untuk mendapatkan manfaat terbaik, Bapak tidak perlu alat mahal atau bahan langka. Cukup 3 langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap pagi di rumah. Langkah pertama, siapkan kopi hitam murni, bisa Robusta atau Arabica. Yang penting tanpa tambahan gula, susu kental manis, atau krimer. Semua bahan tambahan itu justru bisa mengurangi manfaat alami yang kita harapkan dari kopi dan jahe merah. Langkah kedua, ambil 1 ruas jahe merah segar, kira-kira sebesar ibu jari. Cuci bersih, lalu parut halus. Masukkan ke dalam cangkir kopi panas dan biarkan selama 5 menit agar sari jahe bercampur sempurna. Jika ingin rasa lebih lembut, boleh disaring sebelum diminum. Langkah ketiga, tambahkan 1 sendok teh madu murni bila diinginkan, terutama untuk menambah energi pagi. Tapi bagi yang memiliki gula darah tinggi, sebaiknya cukup tanpa madu. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah pagi hari, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Pada saat itu tubuh sedang aktif dan siap menyerap manfaatnya dengan optimal. Jika Bapak memiliki riwayat maag, boleh makan sedikit roti atau biskuit terlebih dahulu agar perut lebih nyaman. Namun sebelum mulai mengonsumsinya secara rutin, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar tetap aman untuk kesehatan lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun kopi jahe merah ini alami dan aman bagi sebagian besar orang, bukan berarti semua orang bisa meminumnya tanpa perhatian. Setiap tubuh memiliki kondisi yang berbeda. Terlebih di usia lanjut ketika metabolisme mulai melambat dan sensitivitas terhadap bahan aktif meningkat. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan sebelum menjadikannya kebiasaan harian. Bagi yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin, atau clopidogrel, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Jahe merah memiliki efek pengencer darah alami, dan jika digabungkan dengan obat medis, bisa memperkuat efeknya. Begitu juga untuk Bapak yang memiliki tekanan darah tinggi yang belum stabil, penyakit jantung, atau diabetes yang sedang minum obat, sebaiknya mulai dengan dosis kecil setengah ruas jahe saja dan pantau reaksi tubuh. Perhatikan tanda-tanda seperti pusing, lemas, atau perut yang terasa tidak nyaman. Jika hal itu muncul, hentikan dulu dan evaluasi. Tubuh kita memiliki cara untuk berbicara, dan tugas kita hanyalah mendengarkan dengan bijak. Setelah Bapak Ibu mengetahui cara aman mengonsumsinya, sekarang saya ingin berbagi cara sederhana agar kebiasaan minum kopi jahe merah ini bisa bertahan setiap hari tanpa terasa berat. Banyak pasien saya gagal bukan karena resepnya tidak manjur, tetapi karena tidak konsisten. Kunci keberhasilan justru terletak pada kebiasaan. Karena itu, saya selalu menyarankan agar kopi jahe merah dijadikan bagian dari rutinitas pagi. Misalnya, setelah sholat subuh, lakukan peregangan ringan selama 5 menit, lalu nikmati kopi jahe merah hangat sebagai penutup ibadah pagi. Bapak bisa membuat checklist 7 hari di kertas kecil. Tandai setiap hari setelah minum, lalu catat perubahan yang dirasakan. Tidur lebih nyenyak, tenaga lebih stabil, atau nyeri berkurang. Cara sederhana ini membuat motivasi tetap hidup. Siapkan jahe merah di dapur untuk 1 minggu. Simpan di wadah tertutup di kulkas, agar tetap segar. Dan yang paling menyenangkan, ajak pasangan untuk menikmatinya bersama. Selain menyehatkan tubuh, kebiasaan sederhana ini juga mempererat kehangatan hati dan kedekatan batin. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana komunitas lansia di seluruh Indonesia bisa saling berbagi pengalaman positif ini. Bapak Ibu, saya ingin sekali mendengar pengalaman dari kota dan usia berapa Bapak Ibu menonton video ini. Tulis di kolom komentar di bawah, dan ceritakan juga bagaimana kebiasaan pagi Bapak Ibu selama ini. Apakah sudah mencoba kopi tanpa gula, atau baru ingin memulai? Saya akan membaca satu persatu komentar Bapak Ibu dan insya Allah mendoakan agar setiap langkah kecil menuju kesehatan lansia membawa hasil yang baik dan berkah untuk keluarga.
Jangan lupa bagikan video ini, agar semakin banyak keluarga lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Dan sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan satu pesan penting tentang arti vitalitas sejati, kekuatan yang tidak pernah hilang meski usia terus bertambah. Bapak Ibu yang saya hormati, usia hanyalah angka. Tubuh kita adalah anugerah luar biasa dari Allah. Selama kita merawatnya dengan penuh kasih dan rasa syukur, kekuatan itu tidak akan pernah hilang. Vitalitas bukan tentang muda atau tua, melainkan tentang keputusan untuk terus menjaga diri, menghargai waktu, dan mencintai kehidupan yang telah Allah titipkan kepada kita. Mulailah dari langkah kecil secangkir kopi jahe merah setiap pagi, nafas yang disyukuri, dan niat untuk hidup lebih sehat. Jangan tunggu tubuh lemah untuk mulai peduli, karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari keputusan sederhana hari ini. Silakan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau grup posyandu lansia. Karena satu kebaikan kecil bisa menginspirasi banyak orang untuk menjaga kesehatan lansia secara alami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah dengan ilmu sederhana yang bisa menjaga kesehatan lansia di seluruh Indonesia.